Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2E, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan ceria. Kembali lagi belajar sama Bu Nita di tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo bersama-sama anak-anak kita baca basmalah. Semoga kita diberi kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini, bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga, yaitu toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, anak-anak masih ingat buku cerita yang menceritakan tentang binatang namanya apa? Fabel ya. Fabel adalah dongeng yang mengenai hewan ya. Di kebun di sekolahnya Siti ada tanaman apa, Nak? Iya, ada tanaman toga ya. Tanaman obat keluarga. Bisa jahe dan lain-lain. Dongeng tentang kupu-kupu berhati mulia. Fabel ya ini. Coba didengarkan baik-baik anak-anak. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah dan seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kau hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah ini. Nah, itu ya. Banyak yang dapat kita pelajari di sini. Kita tidak boleh menghina makhluk lain, ya, karena semua makhluk merupakan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, ya. Di atas, sekarang kita coba berlatih menjawab pertanyaan ini sesuai dengan teks yang ada. Mengapa semut mengejek kepompong? Karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun, makanya diolok ya tadi. Nomor 2, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Mengapa semut meminta tolong? Karena semut terjebak dalam lumpur, ya tadi terjatuh semutnya. Yang keempat, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut, ya meskipun diejek tapi tidak lalu membiarkan si semut, dia malah menolongnya.
Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting. Kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. Nomor 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ucapan terima kasih, ya. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah. Bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda? Kita harus menghargai kegiatan kesukaan teman di perpustakaan, ya. Menghargai apa yang dia sukai. Tidak memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksa teman kita untuk menyukai kegiatan yang sama seperti kita. Tidak boleh, ya. Tidak mengejek teman yang memiliki kegiatan kesukaan yang berbeda. Meskipun kegiatan yang dia sukai itu berbeda dari kita tidak boleh serta-merta mengejeknya, ya. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan pinter 1/2, 1 dari 2 buku, ya. 2 kumpulan buku itu. Nomor 2, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4, 1 dari 4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2, pintar. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Iya, pintar, 1/3. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? 1/3. Tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasangkan bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut. Kita lihat, ya. Yang pertama itu berapa? 1/3. Tumpukan yang kedua berapa? Gak ada, ya, karena ada 5. Tidak ada 1/5. Selanjutnya, gambar ketiga adalah 1/2. Gambar keempat 1/4. Pinter. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini telah usai. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Tetap semangat, sehat, dan ceria. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.